Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan bahas tentang keseimbangan ya. Jadi ceritanya seperti di layar ya. Jadi ada batang AB panjangnya 8 meter, terus massa batang itu 20 kilo, porosnya di P. Mana P itu bukan di ujung ya, tapi ada jarak sekitar 2 meter. Jadi kita lihat ini ada jaraknya. Dan sini dikasih tahu kalau AP sama dengan nilainya 2 meter. Kemudian di sini ada engsel ya. Terus dia batangnya dia sendiri digantung oleh dua buah beban, yaitu M2 sebesar 2 kg. Ini ya M2. Kemudian digantung lagi dengan benda ketiga 8 kilo. Oke, terus dia diikat dengan tali dan membentuk sudut 37 derajat. Oke, ini sudutnya 37 nih ya, yang ini ya, ini 37 derajat. Sementara untuk batangnya sendiri itu bentuk sudut 53 derajat ini ya. Oke. Nah, kemudian panjangnya 8 meter tuh terpotong jadinya terbagi menjadi beberapa posisi, di mana ini 2 meter, ini juga 2, 2, 2. Jadi ini dibuat sama semua ya. AP, CG, GE, EF. Oke, nah yang ditanyakan adalah kalau dia kondisinya setimbang, itu berapa sih gaya tegang talinya dan berapa gaya F-nya? Nah, pertanyaan B, misal beban 2 dan beban 3 itu dihilangkan, nah kira-kira berapa sih gaya tegang tali dan F-nya biar tetap setimbang? Pertanyaan yang ketiga adalah, misal tali diputus, nah berapa percepatan sudut batang? Ini asumsinya yang A ya, maksudnya kondisi di mana ada dua buah beban. Tapi misal rekan-rekan menjawab dengan kondisi tanpa beban, ya selama di pembahasan seperti itu, tetap saya benarkan. Nah, untuk soal begini, gimana menyelesaikannya? Jadi langkah pertama adalah membuat diagram gaya. Nah, ini kebetulan sudah digambarkan dengan detail ya di soal ya. Jadi ada 4 gaya setidaknya di sini, yaitu gaya F, gaya W1, ini ya, gaya W1, ada gaya W2, ada gaya W3, dan ada gaya tegang tali. Di mana dua buah gaya, ada 5 gaya total, di mana untuk gaya F dan T itu harus diuraikan dalam 2 sumbu. Jadi gaya F dan gaya T ini harus diuraikan dalam 2 sumbu. Oke, itu dulu yang langkah pertama. Jadi sebelum menyelesaikan apapun, buat diagram gayanya dulu. Kira-kira gaya apa sih yang bekerja di sini? Oh ya, untuk F, jadi gaya F itu tidak selalu harus persis ke arah batang ya. Jadi F itu nanti akan menyesuaikan gimana caranya biar bisa setimbang. Jadi kadang bisa saja F-nya itu lebih besar dominan FY-nya daripada FX-nya. Nah, jadi jangan merasa bahwa FY itu F sin 53 atau FX-nya itu F cos 53, belum tentu. Karena arah F-nya itu belum tentu searah dengan arah batang ini. Nah, itu yang jadi catatan ya. Jadi nanti kita sementara tulis FY dan FX. Oke, nah itu langkah pertama. Langkah kedua adalah dalam setimbang itu apa sih yang berlaku? Nah, jadi ingat ya, kalau setimbang itu pasti berlaku 3 hal. Pertama sigma FY 0, kemudian sigma FX 0, yang ketiga adalah sigma torsi 0. Sigma FY 0 menunjukkan bahwa tidak ada gerak naik turun atau translasi ke atas dan ke bawah. Sementara sigma FX 0 itu menunjukkan tidak ada gerak translasi kiri dan ke kanan. Sementara sigma torsi 0 itu menunjukkan bahwa tidak ada gerakan berputar. Oke, kita langsung aja ya. Buat pertamanya masing-masing. Oke, yang gampang dulu, kita mulai dari sigma fx. Sigma fx sama dengan 0. Nah, apa aja sih gaya yang bekerja pada sumbu X? Kita lihat di diagram gaya tadi ya. Bahwa di sini ada F dan T. Jadi yang F ini kan miring kanan ya, maka yang miring kanan, F ini itu bisa diuraikan menjadi Fx dan Fy. Nah, cuman kita nggak tahu berapa sudutnya, karena sekali lagi saya tegaskan bahwa arah F itu belum tentu searah dengan kemiringan batang ini, belum tentu. Nanti akan menyesuaikan kondisinya.
Oke, kemudian untuk tegang tali. Nah, kalau tegang tali baru dia sudah fix ya, karena posisinya, karena tegang tali itu dia pasti sesuai dengan arah talinya, gitu. Dia nggak akan yang lain-lain gitu. Oke, gitu. Sedangkan tegang tali juga terbagi dua, dia kiri kayak gini ya. Nanti dia menjadi TY dan TX. Nah, kelihatan ya, FX ke kanan sementara TX ke kiri. Maka kita ambil positifnya yang kanan, misal berarti Fx min Tx ini sama dengan 0. Kita simpan sebagai persamaan 1. Oke, lanjut sekarang ke persamaan sumbu Y. Nah, untuk sumbu Y juga sama. Kalau timbang berarti sigma Fy sama dengan 0. Nah, apa aja gaya pada sumbu Y? Kita lihat lagi. Nah, itu pentingnya diagram gaya ya. Jadi biar kita bisa lebih teliti gitu ketika membuat persamaan. Kita lihat bahwa pada sumbu Y yang arah atas dulu nih, ada Fy dan Ty. Keduanya ke atas, baik Fy maupun Ty itu arahnya ke atas. Sementara W1, W2, W3 arahnya ke bawah semua. Berarti yang positif Fy dan Ty, sementara yang negatif itu W1, W2, W3. Oke, kita tulis saja persamaannya. Berarti Fy tambah Ty min W1 min W2 min W3 sama dengan 0. Oke, kita kecilin aja ya. Nah, dimana W1, W2, W3 itu ya massa kali gravitasi ya. Tadi massanya 20, 8 sama 2, oke, 20 kilo, 2 kilo, 8 kilo, oke. Berarti ini kita masih belum tahu, kita tulis kayak gini aja. Min 20 kali 10, 200 ya. Terus W2 itu 8 kali 10, 80, min 20, sama dengan 0. Atau Fy tambah Ty sama dengan 300. Oke, ini adalah persamaan 2. Kita simpan. Baru kita ke persamaan ketiga, yaitu sigma torsi sama dengan 0. Nah, untuk menentukan sigma torsi 0, pertama-tama kita harus tentukan dulu mana sih titik acuan yang kita jadikan untuk dijadikan sumbu putar. Jadi nggak mesti harus pakai force ini ya, nggak mesti. Bergantung dari kira-kira mana sih yang lebih mudah untuk menyelesaikan. Nah, di sini saya merasa lebih mudah untuk menggunakan titik B sebagai poros ya. Karena di situ ada 3 gaya yang tereliminir sekaligus. Ty, Tx, dan W3 hilang. Kenapa hilang? Karena namanya torsi itu kan adalah lengan gaya R dikalikan dengan F ya. Kalau tidak ada R-nya, maka berapapun besar F-nya akan 0 torsinya. Maka gaya yang berada di titik pusat itu tidak punya jari-jari, sehingga di titik itu nilai torsinya 0. Nah, yaitu alasan saya memilih titik B. Tapi kalau rekan-rekan pakai titik lain pun sebenarnya nggak masalah. Tetap insya Allah ketika konsisten juga betul. Tinggal apakah lebih mudah atau tidak. Oke, saya kembali. Jadi karena saya menggunakan titik B sebagai torsi, maka saya lihat gaya apa saja sih yang bekerja untuk titik B ini. Jadi ada 4 gaya, yaitu Fx, Fy, W1, dan W2. Ini ya, ini. Oke, saya gambarkan di sini aja. Jadi ada Fy, titik B di sini tadi ya. Nah, ini Fy. Nah, terus dia punya namanya torsi kan harus ada R-nya ya, di mana R-nya adalah ini R1-nya. Oke. Itu torsi pertama, ini titik B. Yang kedua adalah Fx. Fx arahnya ke kanan ya. Nah. Oke. Nah, sekarang mana jari-jarinya yang tegak lurus? Karena titik B-nya di sini diambil, ya kita tarik aja ke sini. Nah, inilah R2. Nah.
ya, yang atas ini. Yang ini R2. Terus yang selanjutnya adalah W1 dan W1 dan W2. Dimana W1 di sini tadi ya. W1 ini titik B, berarti R3-nya ini. Oke, terus W2 di sini. Nah, itu R4. Ya gitu membuat persamaannya. Jadi kita masukin aja. Jadi R1 kali FY. Oh ya, yang positif yang mana? Kita asumsikan yang searah jarum jam misal. Berarti yang searah jarum jam dalam kasus ini adalah FY saja. Karena yang memutar searah jarum jam FY, sementara yang lain itu kita lihat dalam gambar dia memutar berlawanan arah jarum jam. Ya. Oke, kita ke dua gaya pertama dulu. Ini kan kelihatan ya, kalau FY ke atas, dia akan mendorong tuas ke arah jarum jam. Sementara Fx yang ke kanan ini, dia justru mendorong berlawanan arah jarum jam. Oke, makanya akan jadinya R2 kali Fx kurang R3, ini R2 ya. Ini R3 kali W1 min R4 kali W2 sama dengan 0. Oke, ini persamaannya. Nah, sekarang gimana menentukan R1, R2, R3, dan R4 besarnya? Ya, kita lihat aja gambarnya. Nah, kita lihat bahwa dari panjang titik P ke B itu kan 6 meter ya. Kan panjang batangnya kan totalnya 8 meter. Berarti P ke B itu adalah 6 meter. Nah, R1 itu kan tadi yang horizontal ya. Horizontal tadi, di mana sudut ini 53. Maka sini pasti juga 53. Nah, apa sih yang menghubungkan antara ini dan ini? Itu tidak lain adalah cos. Betul. Jadi nilainya adalah 6 kali cos 53. Oke, kita tahu saja ya, R1 adalah 6 kali cos 53. Berapa cos 53? Cos 53 itu 3/5 ya. 3/5 kali 6 berarti 3,6. R2. Nah, R2 itu justru yang vertikalnya. Kalau yang satu pakai cos, pasti yang satunya pakai sin. Oke, 6 sin 53. Dapat sin 53. Sin 53 itu 0,8 ya, berarti 4,8. R3. Oke, R3 itu benda 1 ya. Nah, benda 1, kita lihat berapa sih jarak ini ke sini. Oh, ternyata adalah 4 meter. Berarti ini adalah 4 kali cos 53. Karena kan nyari yang horizontal nih ya. Ini sini dengan ini berarti pakai cos. Tapi ininya 4. 4 cos 53. Cos 53 tadi 0,6 berarti 2,4. Sementara R4 itu pakai ini ya, berarti tinggal 2, berarti 2 cos 53. R4 2 cos 53 berarti 2 kali 0,6 1,2 ya. Oke. Maka kita dapat persamaannya. Nah, baru kita substitusikan dari persamaan 1 dan 2 ke 3 ini. Nah, kita kan ada ya, pertanyaan pertama kan T ya. Jadi kalau ini berarti kita dapatkan bahwa Fx itu adalah Tx. Nah, kita substitusikan. Begitu pula ini, berarti Fy adalah T300 min Ty. Nah, itu kita substitusikan ke situ persamaan itu. Oke. Berarti jadinya 3,6
kali 300 min TY kurang berapa tadi? 4,8 kali TX ya tadi ya, substitusinya ya. Oh iya betul. Terus kurang 4,8 kali W1. Nah, W1 berapa tadi ya? Oh, 200. Oke. 4,8 kali 200. Terus apa lagi tadi? 4,8 maaf, 2,4 sorry. Keliru ini. Kurang 1,2 kali berapa yang 2 kilo 20 Newton. Oke. Berarti 20 ya. Ini sama dengan 0. Nah, ini persamaannya yang harus kita selesaikan. Oke, kita masukkan, kita kali-kalikan 3,6 kali 300 itu tidak lain adalah 1080 min 3,6 TY min 4,8 TX terus min 2,4 kali 200 itu 480 ya. Terus min 1,2 kali 20, nah ini 24 ya. Oke, sama dengan 0. Oke, yang kita selesaikan. Kita pindah ruas yang TY dan TX. Yang non itu kita kurangkan aja. 1080 kurang 480 kurang 24. Jadi ini kurang 504 ya. Berarti 576 ya. Jadi 576 adalah 3,6 TY, ini X ya, tinggalan min 4,8 TX. Ya, oke. 3,6 TY plus 4,8 TX. Nah, udah hampir selesai nih. Kenapa? Karena TY dan TX itu punya hubungan. Kita lihat di gambar ya. Bahwa TY TX itu kan membentuk sudut 37 derajat nih. Maka TX itu pasti T cos 37. Sementara TY adalah T sin 37. Oke. Kita dapatkan T-nya dari sini nanti. Jadi 576 adalah 3,6 kali T sin 37. Sin 37 adalah 0,6 ya. Ya, sebentar kan. Tambah 4,8 TX itu T cos 37, berarti 0,8. Oke, kita sederhanakan lagi. 576 sama dengan 3,6 kali 0,6. Nah, sebentar. Oke, maaf saya pakai kalkulator. Sudah. Jadi gini, kalau udah kuliah sebenarnya pakai kalkulator nggak masalah, karena itu kan cuma tools ya. Yang penting itu logikanya bisa dimainkan.
Oke. Nah, mana tadi? Nah, ini dia. 3,6 kali 0,6 2,16 T. Oke. 2,16 T tambah 4,8 kali 0,8. Oke. Tambah 3,84. Oke. Dan ternyata di jumlah ini jadinya bulat ya. 576. Ini di jumlah adalah 6T. Maka kita dapatkan bahwa T adalah 576 per 6 sama dengan 96 Newton. Nah, inilah besar gaya tegang tali. Nah, sekarang kalau udah ketemu T, kita bisa nyari gaya Fy dan Fx-nya. Oke. Kita substitusi saja ya ke persamaan tadi, bahwa Fx sama dengan Tx. Oke. Berarti F kali Fx adalah Tx. T kali cos 37. Berapa tadi? 96 ya. Oke. Jadi 96 kali 0,8 sama dengan 76,8. Oke, ini Fx-nya ya. Sekarang kita nyari Fy-nya. Fy tadi pakai persamaan ini ya, 300 min Ty. Oke. Fy adalah 300 min Ty. Jadi 300 minus Ty itu T kali sin 37. Berarti 96 sin 37 tadi 0,6 ya. Oke. 96 kali 0,6 57,6. Oke. Hasilnya adalah 242,4 Newton. Nah, itulah Fy dan Fx. Kalau mau nyari F total berarti pakai Pythagoras saja kan. F adalah akar dari Fx kuadrat tambah Fy kuadrat. Berarti berapa tadi? 76,8 dan 242,4 ya. 76,8 kuadrat tambah 242 242,4. Bapak tahu Arab. Oke, diperoleh hasil akhir sekitar 254,27. Kita bulatkan gini ya. Oke, selesai yang
soal A. Oke, untuk soal B saya buat video terpisah ya biar nggak kepanjangan videonya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.